Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan. Hal ini dikarenakan kasus konfirmasi telah mengalami penurunan sampai tanggal 11 Oktober 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus membaik sejak 1 minggu ke belakang. Hal ini dibuktikan dengan kasus konfirmasi dan kasus kematian yang menurun tajam. Luhut menjabarkan kasus konfirmasi harian nasional telah menurun hingga 98,4%. Sedangkan kasus konfirmasi Jawa Bali menunjukkan angka penurunan hingga 98,99%. Selain itu, jumlah kematian harian Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 39 untuk nasional dan 17 untuk Jawa Bali. Dengan begitu, Luhut pun menyampaikan bahwa Indonesia sudah masuk dalam kasus COVID-19 yang terendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Saya dengan Pak Erlangga, dengan Pak Budi Menteri Kesehatan, ingin menyampaikan kembali evaluasi mingguan mengenai perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, bagian saya khususnya wilayah Jawa Bali. Dan ini juga tadi sudah selesai rapat ratas mengenai ini, dan inilah keputusan yang dibuat. Pertama, situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan. 1 minggu ke belakang ini kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4%, dan kasus konfirmasi Jawa Bali juga menunjukkan penurunan hingga 98,99% dari puncaknya 15 Juli yang lalu. Selain kasus harian terus membaik, jumlah kematian harian Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 10 Oktober hanya terdapat kasus kematian sebesar 39 untuk nasional dan 17 untuk Jawa dan Bali. Dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, khusus Indonesia termasuk yang terendah. COVID-19 Recovery Index Indonesia yang dirilis oleh Nikkei menunjukkan peringkat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Dalam evaluasi minggu hari ini, syarat minimum cakupan vaksinasi lansia untuk penurunan level PPKM dari 3 ke 2 dan 2 ke 1 yang diberlakukan sejak 13 September mampu mendongkrak kecepatan vaksinasi lansia di Jawa Bali secara signifikan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.